Hasya sibuk dengan laptopnya, mengerjakan tugasnya sebagai seorang mahasiswa baru. Kalau Damian, sudah pasti sibuk juga dengan laptopnya. Suaminya yang tampan tengah fokus dengan beberapa pekerjaan, katanya sebagai tambahan untuk mereka. Padahal menurut Hasya, penghasilan Damian dari bantu-bantu di perusahaan Manuel sudah sangat cukup. Apalagi Hasya sering dikirimi uang oleh kakaknya dan Damian juga, rekeningnya aja selalu terisi full setiap bulan, jatah uang dari Abraham. Jadi kalau dihitung-hitung, semuanya sudah sangat cukup bagi Hasya yang jajan saja masih mikir soal harga. Kamu kerja remote? Damian tersenyum dengan anggukan, lumayan nambah uang jajan kamu. Lumayan, katanya, setiap hari Hasya diberikan uang jajan 5 juta rupiah. Meski perbedaan antara kurs rupiah dan dolar Australia lumayan terbanting jauh, tapi tetap saja uang 5 juta menurut Hasya terlalu banyak apalagi diberikan setiap hari. Aku nggak serakus itu sampai kamu banting tulang nyari kerja. Damian kembali tersenyum, aku cuma pengen berikan kamu yang terbaik, baby. Aku senang kamu mikirnya gitu, tapi jajanku nggak sebanyak itu sampai tiap hari dikasih uang yang lumayan. Kita keluar jalan-jalan juga selalu kamu yang bayarin kan kalau kita beli sesuatu. Itu namanya tanggung jawab, lagian aku mau kita pindah ke rumah kita sendiri. Hah? Gimana? Tanya Hasya kurang paham. Aku mau kita pindah ke rumah kita sendiri. Ini bukan rumah kamu? Tanya Hasya bingung. Kalau ini bukan rumah Damian lalu selama ini mereka menumpang hidup begitu. Ini rumah si kakek tua, aku pengen rumah kita. Rumah yang aku beli dari hasil kerja aku sendiri, tentunya atas kesepakatan sama kamu. Aku nyaman tinggal di sini, ucap Hasya. Damian sudah menduga jawaban itu. Tapi kalau kesannya kita numpang di sini, nggak apa-apa kok pindah. Kemana aja, asal sama kamu. Kita bisa sewa rumah dulu, uang yang sering kamu kasih dan ada kiriman uang juga dari Mas Daniel bisa kita gunain. Keantusiasan Hasya membuat Damian tersenyum, dia mengusap lembut rambut istrinya yang terurai bebas. Aku punya sedikit uang, uangnya juga cukup untuk beli apartemen. Nggak apa-apa kan kalau cuma apartemen? Serius nih ditanya begini? Mau Hasya tampar aja suaminya yang tampan paripurna ini. Kamu bercanda, apartemen di sini mewah-mewah dan kamu masih nanya gitu ke aku? Damian terkekeh, ekspresi lucu yang gadisnya keluarkan sangat menghibur. Jadi nggak apa-apa nih kalau kita tinggalnya cuma di apartemen? Cuma? Wah, tidak bisa Hasya berkata-kata lagi. Bagaimana bisa apartemen yang harganya mencapai hampir 1 miliar cuma dihargai kata cuma? Aku pukul nih kamu. Damian tertawa lebar sampai merasakan perutnya kram. Ketawa, gimana bisa kamu bilang cuma padahal yang mau dibeli apartemen? Nyebelin kamu ucap Hasya, mencubit paha Damian. Ampun sayang, nggak ketawa nih, katanya, menahan tawa sampai wajahnya memerah. Nyebelin? Maaf, ucap Damian tapi Hasya tidak mau menatapnya. Besok kita cari apartemen ya, katanya membujuk, memeluk bahu istrinya yang merajuk. Es krim dulu. Minta sogokan nih, goda Damian. Bukan sogokan tapi bayaran karena kamu nyebelin kayak anak monyet. Kamu ibu monyet kalau gitu, balas Damian. Damian teriak Hasya, dia berteriak tepat di depan telinga suaminya. Damian melepaskan pelukannya pada bahu sang istri, mengusap telinganya yang sakit karena teriakan dahsyat istrinya. Es krim? Ya iya, kita beli es krim tapi besok. Sekarang lagi ngerjain tugas kuliah aku. Kerjanya udah selesai? Tanya Hasya, sejak kapan? Dia kan duduk di sini sambil melihat Damian, lalu kapan pekerjaan suaminya tiba-tiba selesai? Damian mendekatkan duduknya dengan Hasya,
Dia sedikit menunduk hingga bibir tepat di depan telinga sang istri yang nampak kebingungan. Terlihat jelas dari wajahnya yang mengerut seperti nenek-nenek. 5 menit sebelum kamu datang, gimana, kaget nggak? Ucapnya, menyebalkan sekali di telinga Hasya. Damian, kamu emang manusia paling nyebelin. Kesalnya, merasa ditipu. Siapa suruh muda ditipu? Damian! Teriak Hasya, kesalnya sudah di ujung tanduk. Kayak banteng aja, Sya. Eits, mau ngapain? Duduk nggak? Mau aku kasih kamu ceramah panjang? Damian bukannya kembali duduk, dia malah berlari menjauhi Hasya. Tidak terima Damian yang nekat kabur dari amukan karena kesalnya. Hasya mengejar suaminya yang benar-benar suka bermain dengan emosinya yang gampang tersulut. Damian berhenti, teriaknya kesal, mereka hanya saling mengejar di tempat. Memutari ranjang besarnya membuat Hasya mau pingsan saking lelahnya. Damian nyebelin. Ucapnya lagi, mengulang kalimat yang sama dengan napas terengah-engah. Ya, Hasya nyebelin soalnya suka maling hati, balasnya. Hasya tidak bisa berkutik, dirinya dibuat lelah mengejar Damian yang lincah seperti saudaranya di hutan. Hasya hanya bisa melihat suaminya itu dengan tatapan membunuh disertai mengatur napasnya agar kembali normal. Pindah? Tanya Manuel tidak suka, dia menatap sang cucu yang juga menatapnya dingin seperti biasa. Kenapa pindah? Ini juga rumah kamu. Ya, akan menjadi rumah Damian jika Grandpa meninggal. Jadi kapan harusnya Damian siapkan upacara kematian Grandpa? Tanyanya tidak merasa bersalah. Damian. Peringat Manuel. Damian menghela napas, dia duduk menyilang di sofa kamar Manuel. Kakek tuanya, sudah tua tapi fasilitas kamarnya sangatlah membuat kaum awam tercengang. Banyak yang mengincar kalian di dunia luar, tetap tinggal di mansion adalah pilihan aman. Apalagi sekarang, harus ada yang kamu jaga. Damian mengangkat sebelah alisnya, itulah kenapa aku meminta pindah, istriku menjadi tanggung jawabku. Manuel terkekeh, bagaimana Damian, kamu sibuk? Bukan hanya masalah kuliah tapi juga perusahaan, kamu yakin ingin menyia-nyiakan banyak waktumu? Damian mengepalkan kedua tangannya, dia tahu tujuan kenapa pindah ke Aussie. Di luar berbahaya, fakta bahwa kamu cucu tinggal yang akan mewarisi semua harta Grandpa akan membuat kalian tidak aman. Apartemen mewah dengan penjagaan ketat tidak akan bisa menjamin itu, ucap Manuel menamparkan Damian dengan fakta. Kamu mungkin akan biasa dengan banyak teror, tapi bagaimana dengan istrimu? Apa kamu yakin Hasya akan tetap waras jika harus mendapatkan teror nantinya? Diamnya Damian membuat Manuel merasa menang telak. Kamu sendiri yang mengumumkan siapa Hasya di depan umum, sedikit kegaduhan ternyata membuatmu tunduk pada Grandpa. Bukan sedikit lagi, melainkan menjadi berita utama hari ini terutama bagi kalangan pebisnis. Foto Damian yang mencium Hasya di kantin Universitas Melbourne tersebar luas, bukan dari 2 orang yang menyebarkannya. Tapi banyak dengan kesaksian mereka akan adegan mesra yang Damian tampilkan. Apalagi kemarin Damian diterpa isu miring, yah gay. Entah siapa yang membuat isu itu, mendadak sudah diberitakan saja. Pikirkan lagi Damian, kali ini bukan hanya tentang kamu tapi juga Hasya. Bisa berhenti bicara, suaramu menggangguku. Ketusnya, tapi bagi Manuel itu tetap saja menghibur. Buka pintunya, biarkan cucuku masuk. Dia mengintip terlalu lama di depan pintu. Damian mengangkat wajah dengan maksud Manuel, ajudan Manuel berjalan ke arah pintu masuk. Membuka pintu dan menampakkan Hasya yang kaget karena ketahuan menguping. Masuk sayang, kenapa tidak mengetuk pintu dan mengatakan ingin bergabung? Bukan hanya diam di depan pintu dan mendengar pembicaraan kami diam-diam. Hasya meneguk kasar ludahnya, apakah Manuel marah karena tahu dia menguping?
Dengan berjalan ragu, Hasya masuk ke dalam ruangan ini. Dia melirik-lirik Damian sesekali. Manuel tersenyum lebar. Mau Grandpa menyuruh seseorang untuk membawakan buah-buah segar untukmu sayang? Hasya minta maaf Grandpa, ucap Hasya cepat. Hasya nggak bermaksud nguping, tapi penasaran jadinya nggak sengaja kedengaran di telinga Hasya. Manuel terkekeh, Grandpa tahu, untuk itulah Grandpa membiarkanmu tetap mengintip. Karena kalau disuruh masuk nanti kamu malah kabur. Hasya menyengir, itu terlihat lucu. Hasya duduk di samping Damian yang langsung melingkarkan tangan di pinggang kecilnya. Jadi bagaimana Hasya? Tanya Manuel. Hasya ikut saja, gitu kan? Tanyanya berbisik pada Damian. Iya, kamu cukup jadi istri aku aja, balas Damian. Manuel tersenyum lebar, akhirnya dia menang lagi melawan cucunya yang keras kepala. Baru saja kalah keras dengan pemikiran Damian yang di luar nalarnya. Hari kedua, tidak seperti hari pertama yang menurut Hasya menyenangkan. Di hari keduanya ini, banyak sekali tatapan mengarah padanya. Hasya ingin menunduk, menghindari tatapan-tatapan yang membuat risih. Tapi teringat perkataan suaminya, seorang istri tuan muda Morgan tidak pantas menundukkan kepala saat berjalan ataupun berhadapan dengan orang lain. Hasya mengurungkan niatnya itu, demi harga dirinya dan harga diri suaminya. Meski dari sepanjang dia berjalan tatapan semua orang berfokus padanya seolah-olah Hasya ini adalah model terkenal. Apa emang pengaruhnya gini? Lirihnya, tidak beda di Indonesia maupun di sini. Kalau orang-orang tahu dia memiliki hubungan dengan Damian, maka responnya akan seperti ini. Kati. Panggil Hasya, dia tersenyum lebar menatap teman barunya itu. Kati pura-pura tidak mendengar, dia berjalan cepat menghindari Hasya. Tentu tindakan itu membuat Hasya bertanya-tanya sekaligus kecewa. Damian bukan kriminal sampai aku harus dijauhi seperti sampah begini. Lirihnya lagi, mungkin didengar oleh mahasiswa yang ada di sekitarnya, tapi mereka tidak mengerti karena Hasya tidak menggunakan bahasa Inggris. Hasya beranggapan kalau di sini dirinya dianggap sampah sampai dijauhi, tanpa tahu kalau kenyataannya. Hasya dijauhi karena segan. Keluarga kaya dan memiliki kuasa, siapa yang tidak mau berteman dengan orang seperti itu? Tapi ingat, di balik indahnya memiliki teman kaya ada dampak negatifnya yaitu balasan. Orang kaya bisa melakukan apa saja kalau mereka bosan, tidak menutup kemungkinan Kati menjadi salah satu di antara korbannya. Untuk itulah Kati memilih menjauh, dia belum siap harus bertemu Hasya sekarang. Bisik-bisik terdengar, benarkan kata Hasya. Di sini tidak ada jauh bedanya dengan di Indonesia, ternyata benar apa yang Damian katakan. Tidak ada yang bisa Hasya jadikan teman selain suaminya sendiri, dan Hasya memang seharusnya belajar untuk mengerti kalau yang bisa menjadi teman terbaiknya adalah Damian, suami tercintanya. Berbelok arah, Hasya masuk ke dalam kamar mandi khusus perempuan. Dia merenung sejenak, menatap kaca wastafel dengan tatapan teduh dan menyedihkan. Aku benci ditatap seolah aku ini nggak pantas di sini, ucapnya. Sungguh Hasya benci dengan tatapan menilai mereka. Memejamkan mata untuk menenangkan diri, terlintas kalimat panjang yang Damian katakan padanya sebelum mereka terlelap kemarin malam. Angkat kepalamu, tatap mereka dengan angkuh. Jika mereka berbicara kurang ajar atau ada satu kata yang membuatmu tidak nyaman, langsung bilang padaku. Jangan merasa berbeda dari mereka, justru mereka yang harusnya sadar diri betapa sempurnanya kamu. Pesan dari suaminya seolah magnet yang kembali membuat Hasya semangat untuk menyambut dunia perkuliahannya. Ayo Sya, kamu tunjukin ke mereka kalau mereka yang harusnya malu natap kamu dengan tatapan menilai seperti tadi. Hasya tersenyum, memperbaiki tatanan rambutnya yang sudah rapi. Gaya kasual khas anak muda kuliahan,
tapi berbeda sedikit karena pakaian yang Hasya kenakan sedikit membuat para wanita menangis. Pakaian terlihat biasa, tapi harganya mampu membuat tercengang. Hasya sedikit melirik, apa akan kembali terulang dirinya dibuli lagi? Nona Morgan, atau bisa ku sebut teman tidur dari Tuan Muda Morgan, katanya. Meski bahasa Inggris Hasya masih jauh dari kata bagus, tapi penghinaan ini membuatnya mendadak mengerti dengan bahasa Inggris yang beraksen Australia. Polos, lugu, menggemaskan. Berapa harga jalang dengan wajah teduh ini? Katanya. Hasya tersenyum, dia bukan anak yatim piatu yang bisa ditindas lagi. Dirinya adalah seorang istri Damian Graciano Morgan, si tampan berandalan namun manja. Terima kasih, tapi bisakah kamu samakan harga makeupmu dengan tas yang kukenakan ini? Tanyanya tersenyum manis. Lawan bicaranya berdecih, tidak perlu membanggakan barang hasil dari menjalang. Bukan hal biasa kalau di sini banyak yang menjual tubuh demi kehidupan mewah. Kamu tahu banyak, apa kamu salah satu di antara wanita yang menginginkan kehidupan mewah itu? Tanya Hasya, membungkam lawan bicaranya. Aku bukan wanita haus harta sepertimu, balasnya. Lalu kalau bukan, kenapa mengurusi urusan yang bukan urusanmu? Entah aku mendapatkan barang ini dengan cara apa. Aku tidak berhak menjelaskan karena kamu bukanlah orang yang pantas tahu seperti apa kehidupanku. Ucap Hasya, senyumnya menghilang digantikan dengan raut wajah serius. Silakan, siapa tahu kamu berminat dengan lipstik ini. Mahal tapi aku tidak suka karena warnanya terlalu mencolok dan mungkin akan lebih baik digunakan olehmu. Hasya tersenyum, meninggalkan lipstik mahal yang belum dia pakai sama sekali. Tindakannya tersebut tentu membuat si lawan bicara merasa direndahkan, sikap kurang ajarnya yang pantas diberi tamparan. Tapi pertanyaannya, siapa yang berani menamparkan wanita Tuan Muda Morgan itu? Sialan, wanita jalang sombong. Kesalnya mengamuk, tapi tetap mengambil lipstik yang Hasya tinggalkan di dekat meja wastafel. Munafik sekali bukan? Kelas dimulai, di sisi kiri, kanan, dan belakang. Tidak ada yang mendudukinya, memilih duduk sempit asalkan tidak duduk di samping Hasya. Hasya tentu merasa dirinya sebagai kuman hingga harus dijauhi begini, tapi kembali dia ingat pesan Damian. Tidak, mereka menjauhiku karena merasa tidak pantas di sampingku, ucapnya membatin. Penjelasan dosen di depannya membingungkan, ia lelah sekali beradaptasi dengan bahasa baru. Lain yang dia pelajari tapi aksen yang berbeda, apalagi aksen Australia masih tergolong aksen tersusah. DRTTT. Hasya melirik handphonenya yang bergetar, dia melotot pada Damian yang tidak tahu tempat mengiriminya pesan. Melirik ke depan, Hasya menghela napas. Tamat sudah riwayatnya. Miss Hasya. Dosen pria dengan tubuh sedikit gemuk itu mengangguk. What do you think is an important part of the major you are taking now? Hasya tersenyum tipis, bagaimana bisa dia menjawab pertanyaan ini sementara dosennya sudah menunggu jawaban sedari tadi. Patience and persistence, I think that's the most important thing. Jawabannya mengundang tawa dari belakang, Hasya hanya bisa menghela napas. Jatuh sudah harga dirinya, pasti jawaban tadi paling salah dari yang bersalah. Next time pay attention to what I explain, your telephone can wait but not with my explanation of the lesson in progress. Hasya merasa punggungnya membolong, sudah salah dibicarakan dan lagi malu. Detik demi detik di dalam kelasnya terasa seperti neraka, Hasya berharap jam pelajaran untuk mata kuliah ini segera berakhir. 30 menit lamanya terasa sangat menderita sampai akhirnya dosen menghentikan penjelasannya karena jam yang sudah habis. Dia mengatakan terima kasih pada mahasiswa kelasnya sekaligus mengatakan untuk mereka belajar dengan senang tanpa terikat beban. Begitu dosennya keluar,
Hasya baru menghela napas lega. Tapi baru saja dirinya merasa tenang, suara tawa kecil di belakang punggungnya kembali membuatnya terusik. Memilih membereskan barang bawaan, Hasya menjauh. Toh kelas berikutnya tinggal 1 jam lagi, daripada diam di sini dan makan hati. Nggak boleh nangis, nggak. Kamu bukan manusia cengeng lagi, gumamnya pada diri sendiri. Hasya berjalan tidak menentu arah, padahal dirinya belum kenal lingkungan gedungnya sama sekali. Sampai akhirnya menemukan tempat sepi tanpa ada satu orang pun di sini baru Hasya merasa tenang. Kenapa sih? Kan baru belajar, kenapa juga harus dihakimi begitu? Kesalnya, duduk di sebuah kayu yang tumbang. Emang salah? Setidaknya jangan diketawain dong. Katanya lagi. Hasya menangis, lemah sekali dirinya. Baru segini saja sudah cengeng. Kangen Mas Daniel sama Dinda, kalau ada mereka pasti nggak akan kayak gini, isaknya. Hasya merasa menjadi manusia paling berdosa karena tidak pernah mengirimkan pesan pada kakak dan juga sahabatnya. Di sini Hasya menangis karena susahnya beradaptasi di tempat baru dan budaya baru. Maka lain cerita dengan Damian yang tengah emosi pada salah satu teman kelasnya karena membuat istrinya tidak nyaman. Listen, don't play games with me. Maybe today you can laugh but not tomorrow. Remember, this is not a threat but a warning to all of you who dare to act impolitely. Damian berlalu pergi, tidak memiliki teman tapi kekuasaan yang mengikutinya. Mereka berani, tapi tidak seberani itu hanya untuk mengusik Damian. Mulai bergosip, dipastikan Hasya bukan hanya sekedar orang biasa yang ada di sekitar Tuan Muda Morgan itu. Melainkan sosok yang bisa mereka simpulkan sebagai kekasih sungguhan, bukan kekasih yang hanya dipanggil sayang di atas ranjang saja.